pendanaan iklim di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Di tengah meningkatnya kebutuhan investasi sektor hijau, ketersediaan proyek yang layak dibiayai dinilai masih terbatas. Direktur Climate Policy Initiative Indonesia, Tiza Mafira, menyatakan bahwa dunia keuangan nasional telah menunjukkan pergeseran positif terhadap isu lingkungan. Banyak lembaga keuangan kini memiliki portofolio ESG, Environmental, Social, and Governance. Namun, menurutnya, tantangan utama bukan pada minat pendanaan, melainkan pada ketersediaan proyek hijau yang siap didanai. Mereka sudah siap membiayai, tapi proyek hijaunya di mana? Ujarnya dalam eksekutif forum bertajuk Kesiapan Dana Swasta Indonesia dalam Pembiayaan Iklim, di Jakarta, Jumat lalu. CPI mencatat, Indonesia membutuhkan dana investasi sebesar 285 miliar dolar AS, atau setara hampir 4.800 triliun rupiah, hingga tahun 2030 untuk memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca. Namun, pemerintah diperkirakan hanya mampu menutupi 34% dari total kebutuhan. Artinya, terdapat kesenjangan pembiayaan sebesar 188 miliar dolar AS, yang harus diisi oleh sektor swasta dan lembaga internasional. Selama ini, mayoritas pendanaan iklim masih berasal dari APBN. Sementara kontribusi swasta baru menyentuh angka 15%. Meski begitu, tren investasi hijau di sektor perbankan terus meningkat. ESG di Bursa Indonesia pun menunjukkan performa yang positif. Potensi bisnis hijau dinilai sangat besar, tapi tetap kembali pada persoalan utama, ketersediaan proyek. Ya, menurut saya memang ada peran bagi sektor keuangan di Indonesia untuk lebih banyak membiayai sektor real ya, yang hijau. Jadi, karena mereka sebenarnya banyak peluang bagi mereka untuk mendapatkan revenue ya dari sektor hijau yang memang sudah banyak potensinya di masyarakat, misalnya energi terbarukan gitu. Tapi memang di Indonesia perlu ada insentif lebih bagi sektor real itu sendiri untuk bisa membuka proyek-proyek hijau di Indonesia. Saat ini sektor keuangan mengatakan sudah tertarik untuk membiayai sektor hijau, tetapi proyek hijaunya itu sendiri yang agak kurang jumlahnya. Jadi mereka mencari sebenarnya proyek hijau di Indonesia ini mana yang bisa kita danai, karena kita sudah tertarik dan kita sudah memiliki ESG portfolio dan kita ingin lebih banyak gitu memperbesar portfolio tersebut. Tapi proyek hijaunya di mana? Perlu ada dukungan lebih supaya kebijakan itu memang mendukung lebih banyak proyek hijau ada di Indonesia. Dari sektor perbankan, kalau kami amati dan kami bicara dengan sektor perbankan itu sendiri, mereka tertarik sebenarnya dengan investasi hijau. Karena di dunia, tren investasi hijau itu meningkat, di Indonesia pun meningkat sebenarnya. Pemberian kredit hijau itu meningkat dari tahun per tahun. ESG index di bursa Indonesia itu juga performance-nya bagus, melebihi performance 45 emiten dengan kapitalisasi tertinggi di Indonesia. Jadi sebenarnya bagi mereka itu adalah peluang. Solusinya adalah Indonesia sendiri harus memiliki kebijakan yang tegas dan konsisten. Tidak lagi memberikan insentif untuk proyek-proyek yang kotor atau sektor-sektor yang high carbon gitu ya, yang emisinya tinggi, dan memberikan insentif yang clear dan konsisten untuk sektor-sektor yang rendah emisi. Langkah-langkah ini diharapkan mampu membuka jalan bagi lebih banyak proyek hijau di Indonesia. Sebuah upaya mendesak untuk menjawab kebutuhan iklim, dan menyongsong masa depan yang lebih berkelanjutan.